Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Selamat pagi para pemirsa setia. Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Mudah-mudahan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita ini kita dapat manfaatkan di dalam melakukan amaliyah kebaikan di sisinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di awal tahun 2022 ini ada fenomena menarik perhatian kita bersama dan patut kita berikan atensi yang besar, yaitu satu tren di mana orang rela mengeluarkan uang untuk membeli sebuah boneka yang konon katanya bisa dimasuki oleh arwah-arwah dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Inilah yang mereka sering katakan yang disebut dengan spirit doll. Spirit doll bukanlah sesuatu yang baru dalam khazanah Islam. Spirit doll adalah sesuatu yang sudah ada jauh bahkan sebelum syariat agama Islam itu ada. Dalam dunia, maaf tanda kutip remang-remang itu, perubahan satu nama kepada nama yang lain adalah sesuatu yang biasa. Tujuannya agar lebih soft dan lebih mudah diterima oleh khalayak ramai. Sama dengan kasus spirit doll ini. Dulu kita mengenal ada orang yang bisa membaca mantra, bisa jampe-jampe menyembuhkan orang, disebut dengan sebutan dukun. Sekarang dukun menjadi sesuatu yang alergi di telinga sebagian orang. Nggak mau mereka datang ke dukun. Sehingga dukun bertransformasi nama, sehingga berubah menjadi orang pintar. Orang pintar juga sekarang banyak orang yang keblinger kepintarannya, berubah nama menjadi paranormal. Kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, maka kita akan lihat dalam satu kata, dukun, orang pintar, paranormal, orang yang bisa jampe, baca mantra, itu satu kata sama, artinya dukun-dukun juga, cuma lebih soft dan mudah diterima. Orang kalau datang ke dukun nggak mau, dosa. Ke paranormal, boleh dah sekali-kali. Nih, padahal hakikatnya sama. Sama spirit doll. Ini nama baru, barangnya sebenarnya lama, diberikan nama yang baru. Saya ingin mengatakan begini para pemirsa yang dimuliakan Allah. Spirit doll itu sudah ada pada zaman Nabi Muhammad SAW. Bahkan dimaktub di dalam Al-Quran, dalam satu ayat Al-Quran. Ada tendensi ayat yang mengatakan itu bagian daripada spirit doll. Mana ayatnya? Al-Quran ada surah Al-Falaq. Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Uqad adalah bentuk jamak dari uqdah. Apa uqdah itu? Uqdah adalah nama boneka yang dibuat, dianyam dari benang, dari bahan yang dibuat dengan sedemikian rupa, maka diberikan kepala, diberikan tangan, dan diberikan kaki. Dalam sejarah, para muarikhin kita mengambil sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam sejarahnya Nabi kita Muhammad itu pernah diteluh, pernah disantet. Bagaimana meneluh dan mensantet Nabi? Ini dengan boneka ini nih, yang orang sebut dengan sebutan spirit doll. Dalam satu riwayat hadis dikatakan bahwasannya ada orang yang benci sama Nabi Muhammad, namanya Labib bin Al-Asam. Dia pengen bagaimana supaya Nabi kena teluh. Maka dia minta salah seorang pemuda dari kalangan Bani Israel yang memiliki kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW untuk meminta beberapa helai rambut Nabi Muhammad. Diperintahkan dengan imbalan yang besar, maka pemuda ini mencari cara bagaimana bisa mengambil beberapa helai rambut Nabi Muhammad. Maka dia memiliki satu pemikiran, nanti saya ambil, saya colong. Ketika Nabi selesai menyisir, maka tersisa dari beberapa potong helai rambut Nabi yang dibawa. Maka benar, ketika selesai Nabi sisiran, orang ini memanfaatkan kedekatan sehingga mudah masuk, maka mengambil beberapa helai daripada rambut Nabi Muhammad dan diberikan kepada Labib bin Al-Asam ini. Maka
oleh Labib bin Al-Asam ini, rambut itu dililit pada satu boneka, dibacakan mantra, maka dilemparkan ke dalam sumur Zarwan, sehingga dikatakanlah saat itu Nabi terkena sihir, yang dampak sihirnya itu sampai Nabi rasakan sakit kepala di akhir hayatnya Nabi Muhammad. Labib bin Al-Asam inilah yang membuat penyebab Nabi turunnya malaikat mengatakan, ya Muhammad, engkau terkena sihir dari Labib bin Al-Asam ini. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah, boneka yang sekarang dijadikan hobi oleh sebagian orang, digendong layaknya seorang anak kecil, diberikan susu selayaknya anak bayi, diberikan cemilan jajanan layaknya seperti anak kecil yang pengen jajanan di warung. Itu zaman Nabi, boneka itu dipergunakan untuk menyakiti orang lain. Tapi sekarang anehnya menjadi hobi. Anehnya sekarang menjadi sebuah kebiasaan untuk memiliki boneka tersebut. Yang perlu kita garis bawahi, walaupun boneka itu sekarang hanya dikatakan sebagai hobi semata, tapi sarananya sama. Kalau dulu boneka itu dipergunakan untuk menyakiti orang lain, sekarang dijadikan hobi, tapi sarananya sama. Yang dikhawatirkan nanti pada waktu yang tidak ditentukan, waktu yang panjang, ada pengkhususan, pengkultusan, bahkan pengambahan pada boneka tersebut. Sekarang kan kita lihat orang yang melihara, coba memberikan minum padahal tidak diminum, diberikan cemilan jajahan padahal tidak dimakan, dibelikan baju yang bagus bermerek, yang hebatnya lagi diberikan tiket khusus untuk ajak pergi jalan-jalan supaya dapat seat sendiri, bangku sendiri. Ini yang dikhawatirkan dalam agama, sehingga memelihara boneka spirit doll itu masih dianggap sesuatu yang membahayakan akan akidah seseorang. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini boneka spirit doll ini, orang-orang yang menyimpan, memiliki boneka spirit doll ini selalu mengajukan sebuah alasan pembanding seperti ini. Ini kan sebuah boneka. Kalau boneka ini dilarang, kenapa itu anak-anak kecil ulang tahun dikasih boneka? Itu di toko-toko, mohon maaf, ada boneka yang disebut tanda kutip boneka Barbie dan boneka lainnya. Itu kan boneka juga. Apa bedanya sama boneka kami? Kan sama-sama boneka. Maka kita perlu melihat sebuah hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari langsung keluar daripada lisan daripada Sayyidatuna Aisyah yang merupakan istri dari Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang Aisyah katakan? Dalam satu riwayat Aisyah mengatakan, kuntu al'abu bil banati indan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li sawahibu yal'abna ma'i fa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yataqamma'na minhu fayasribuhunna ilayya fayal'abna ma'i. Kalau kita mau ngambil kesimpulan dari hadis ini mengatakan Sayyidatuna Aisyah itu dinikahi oleh Rasulullah itu dalam keadaan masih belia. Dinikahkan oleh Rasul sekalipun belum menjalani rumah tangga, artinya tidak menjalani sebagai layaknya seorang istri pada umumnya, tapi memang sudah dinikahkan oleh Rasul. Karena masih belia, maka Sayyidatuna Aisyah itu punya teman-teman sebaya. Teman-teman sebayanya itu suka main boneka di samping Rasulullah SAW. Karena ketika saat Nabi pergi masuk ke dalam rumah, itu bonekanya nggak diambil sama Nabi. Nabi masih membiarkan, silahkan kalau mau main gak apa-apa. Sehingga Aisyah bermain boneka itu bersama sahabat-sahabatnya karena Nabi tidak melarang. Berdasarkan hadis ini, maka empat madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Malik, madhab kita Imam Syafi'i yang mayoritas di Indonesia, dan keempat madhab Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwasannya seorang anak masih diperbolehkan dan hukumnya boleh untuk bermain dengan menggunakan boneka, dengan catatan, bahkan kebolehan ini bukan punya satu boneka, koleksi boneka satu rumah boleh, tapi dengan satu catatan, boneka itu tidak memiliki sesuatu apapun yang bisa membahayakan akidah, artinya mutlak hanya semata-mata sebuah boneka. Tidak boleh, Bapak. Ini spirit doll tadi saya ingin katakan, ini bisa bahaya. Ketika malaikat
menyampaikan kepada Nabi, Nabi terkena sihir. Inilah bentuk ulama mengatakan segala sesuatu yang terjadi kepada diri Nabi Muhammad SAW itu pasti ada syariat buat kita. Ketika Nabi dikenain tenul, kena santet, itulah turunlah ayat Al-Mu'awizatain. Ini Bapak, Ibu, semua para pemirsa bisa mengamalkan amalan ini. Bila kita tidak ingin terkena sihir, baca amalan ini. Apa amalannya? Ibu, Bapak kalau mau tidur menghadap kepada kiblat. Maka ketika sudah menghadap kiblat dalam keadaan bersuci, artinya punya wudu, angkat tangan kita dua-duanya, baca surah Qul Huwallahu Ahad, baca Qul A'udzu Birabbil Falaq, baca Qul A'udzu Birabbin Nas. Maka ditiupkan kedua tangan, lalu diusapkan kepada seluruh tubuh kita. Maka ketika kepala ini menempel kepada bantal, maka sebelum memejamkan kedua mata, baca ayat kursi. Insya Allah kalau di dalam hatinya tidak ada sifat sombong, tidak ada sifat takabur di dalam hatinya, mau teluh dari Afrika sekalipun yang terkenal luar biasa, teluh dari Tiongkok yang hebatnya luar biasa, nggak bakal tembus kalau dia memproteksi dirinya disertai dengan sifat tidak ada sifat sombong di dalam hati itu. Nah, tadi kita katakan pada hadis yang disampaikan daripada Sayyidatuna Aisyah, sepakat ulama tidak apa-apa, boleh bermain boneka asalkan tidak ada muatan khusus pada boneka itu. Di Indonesia tepatnya pada tahun-tahun 70-an, ketika listrik belum bisa terang seperti saat ini, kalau terjadi terang bulan di Jakarta, maka anak-anak kecil itu keluar rumah main-main. Apa yang dimainin sama anak-anak kecil itu? Dua yang sering dimainin. Pertama solok dor, kedua jailangkung. Nanti saya ingin memberikan korelasi antara jailangkung dengan spirit doll. Ini mainan yang sering dimainin anak kecil, jailangkung. Mereka membuat boneka, dari mana mereka buat? Dari gayung. Lalu dikasih palang, dipakein baju, dibuatin tangan, dibuatkan kaki. Kalau orang yang tidak punya modal mau main jalangkung, gampang. Malam-malam ngumpet-ngumpet dia ke sawah. Nanti kalau petaninya sudah pulang, tidak patroli, diambil orang-orangan sawahnya, diambil, dibawa kepada satu tempat, dibawa di situ beramai-ramai. Sama anak-anak yang umur 12, 13, 14, paling tua umur 17, ditaruh pada satu tempat, lalu diberikan sebuah ballpoint, di bawahnya diletakkan kaca ataupun kertas. Maka dia bacakan mantra. Ini mantra sudah sering kita baca, bahkan sudah kita hafal. Kenapa? Ini era milenial. Bahkan dijadikan salah satu film di Indonesia, film Jailangkung ini. Sehingga dibacakan mantra, Jailangkung, Jailangse, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan, datang tidak diantar, datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Berulang kali dia baca, sehingga ada jin-jin yang masuk ke dalam tempat itu. Sehingga dia memberikan satu isyarat kalau dia sudah datang di situ. Apakah kamu sudah datang? Dia nulis di situ. Iya. Lalu ditanya sama dia, namanya siapa? Mohon maaf, misalkan namanya Christine. Orang mana? Orang Eropa. Ditanya lagi matinya kenapa? Tabrak. Anak kecil pada saat itu dia main dengan tertawa-tawa. Walaupun ada yang merinding, takut, sambil lari dan lain sebagainya. Tapi dimainkan hal itu. Mitos jailangkung di Indonesia itu tidak bisa dipisahkan dari mitos yang datang dari Tiongkok, Cina. Di Cina itu ada yang disebut Cai Langgong, kita Jailangkung. Apa itu Cai Langgong? Cai Langgong itu salah satu nama fam leluhur orang-orang Cina yang diakui apabila dipanggil maka akan datang ruhnya. Akan datang bentuk daripada ruhnya kepada menyerupai sesuatu yang dimasukkan ke dalam boneka itu. Ini Cai Langgong. Yang gunanya apa orang Cina Cai Langgong itu? Dia pergunakan boneka itu untuk bertanya. Bertanya apa? Tentang kemaslahatan kehidupannya. Dia mau nanya, ini saya mau bangun rumah, kira-kira menghadap ke sana bagus atau tidak? Dia tanya tuh sama Cai Langgong itu. Oh bagus, arahnya ke sana. Dia percayai hal itu. Atau dia pengen menikahkan anak putrinya dengan laki-laki bagus atau tidak? Dia tanya tuh Cai Langgong. Cai Langgong ini sama dengan moyang. Kita menyebutnya anak kecil nenek moyangku. Moyang itu nama dewa. Nama dewa yang dikultuskan oleh salah satu suku tertentu yang konon juga bisa dipanggil arwahnya untuk ditanyakan kemaslahatan hidupnya. Jadi kalau Jailangkung, Cai Langgong, moyang
Ini mainan-mainan yang disusupi jin. Apabila ada satu kepercayaan yang hidup di dalam dirinya, bahkan meladeninya, maka dianggap orang ini sudah rusak akidahnya. Kenapa? Bukan sekedar permainan, tapi sudah mempercayainya. Yang dikhawatirkan oleh agama Islam akan jatuh kepada sifat kemusyrikan. Kenapa? Karena bertanya kepada sesuatu makhluk dan tunduk kepada selain kepada Allah. Kan dia patuh berarti. Jangan nikah sama dia karena isyaratnya jelek, dia nggak nikahin. Orang Islam haram. Orang Islam diajarkan bingung menentukan sesuatu, sholat istikharah tanya sama Allah, Allah akan kirimkan jawaban, keyakinan di dalam hati kita. Bahkan dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi pada jilid yang terakhir, Imam Al-Qurtubi mengatakan orang-orang yang bermain tadi, yang main jelangkung, main cenglanggong, artinya memasukkan arwah kepada salah satu boneka, lalu sudah mempercayai dari apa yang sudah dikatakan, faqad asyraka billah, maka orang itu sudah dikatakan sebagai seseorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dimaafkan dosa bagi orang yang menyekutukan Allah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW memberikan sebuah warning buat kita. Nabi mengatakan la tadkhulul baitu fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya tidak akan masuk malaikat kepada satu rumah yang di dalam rumah itu ada anjing dan ada surah. Ini menarik buat kita nih. Apa ini surah? Sebagian saudara muslim kita mengatakan surah itu sudah masuk foto. Sehingga mereka mengatakan kalau saja di negara Indonesia tidak membutuhkan KTP, boleh hidup tanpa KTP, bisa hidup tanpa ijazah, maka dia nggak mau foto. Kenapa? Foto itu sudah termasuk surah, dipajang di rumah, malaikat nggak mau masuk. Bagaimana mendapatkan rahmat Allah? Tapi kalau kita memandang kata surah ini, kita korelasikan dengan hadis tadi yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah, maka yang dimaksud dengan surah ini adalah satu benda yang bersifat 3 dimensi. Kalau foto hanya 2 dimensi, tapi kalau 3 dimensi inilah yang disebut dengan surah. Yang sekiranya apabila orang memiliki benda tersebut akan terbayang sesuatu yang pernah dilakukan pada orang-orang terdahulu. Satu contoh begini. Ini boneka biasa. Sehingga Nabi tidak melihat itu sesuatu yang berbahaya dan diperbolehkan Sayyidatuna Aisyah untuk bermain. Yang saya katakan ada muatannya begini. Dulu Rasul melarang seseorang untuk ziarah kubur, dilarang. Kenapa Nabi melarang? Ilatnya itu orang yang datang ziarah kubur salah pemahamannya. Dia datang ke kuburan bukan berdoa untuk si mayit, tapi meminta kepada si mayit, sehingga Nabi melarang, nggak boleh datang ke ziarah kubur. Tapi ketika ilmu mereka sudah mumpuni dan Nabi melihat keadaannya itu normal-normal saja, maka Nabi mengatakan, dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur, fazuruha, sekarang silahkan kalian untuk ziarah kubur. Kenapa? Walaupun itu kuburan, tapi Nabi lihat di situ aman. Begitu pula dengan surah. Surah itu sesuatu yang dilarang apabila ada sesuatu yang bikin seseorang rusak akidahnya. Nabi melihat Sayyidatuna Aisyah dan anak-anak kecil lainnya bermain boneka, nggak punya ada muatan apapun, hanya semata-mata bermain. Kalau yang kita lihat saat ini tidak ada pengkultusan khusus. Mereka memberi makan dan memberi minum dan lain sebagainya. Bahkan seperti sosok padahal laki-laki, seperti seorang ibu yang sedang merawat anaknya yang baru lahir. Di sini ketika dia sudah patuh kepada omongan itu, bahkan ada bisikan-bisikan yang dia percayai, maka pada saat itulah kemusyrikan sudah terjadi kepada dirinya. Inilah bahayanya. Maka perlu kita ambil sikap. Kita tidak melarang bermain boneka, tidak. Tapi yang kita larang adalah apabila terdapat muatan di dalam boneka itu. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita sedikit melebar, Pak, Ibu, sebagai wacana dan keilmuan buat kita bersama. Sebenarnya bagaimana sih? Bolehkah kita orang Islam berdekatan dengan alam-alam gaib, berdekatan dengan jin, menggunakan jasa jin dan lain sebagainya? Sebenarnya dalam syariat agama boleh atau tidak? Mazhab Imam Syafi'i mengatakan boleh seseorang berdekatan dengan alam gaib, atau tanda kutip
dia memelihara jin, memperkerjakan jin, bahkan menikahi jin masih diperbolehkan. Madhab Syafi'i, saya ulangkan, bukan hanya kita mempercayai karena memang bagian keimanan, kita boleh dekat dengan jin, boleh kita memperkerjakan jin, bahkan kita boleh menikah dengan jin dengan satu syarat. Apa syaratnya? Kita bisa menundukkan dia. Maksudnya bagaimana? Dulu di tanah Betawi, ulama-ulama sepuh, para kiai yang memang sudah memiliki keilmuan yang memadai, mencukupi, maka orang itu, ada orang yang nggak suka, maka menjadi target untuk menjadi orang yang dibunuh. Saat itu kiai di kampung tidak memiliki harta yang cukup untuk menyewa bodyguard, enggak. Sehingga apa? Maka dia memelihara jin yang jinnya dipekerjakan untuk menjaga rumahnya. Untuk menjaga rumahnya. Maka jin itu bisa menghalang kepada orang-orang yang ingin membunuh kiai tersebut. Karena sistemnya bekerja sama seperti karyawan, maka jin ini punya gaji. Kalau kita karyawan bekerja dikasih gajinya uang. Kalau jin, maka gajinya dikasih tulang. Maka dalam hadis yang disampaikan dalam kitab Sunan Abi Daud, dikatakan ada beberapa tempat yang kita dilarang kencing pada tempat itu. Maka salah satu daripada tempat itu adalah kita dilarang kencing di atas tumpukan tulang. Kenapa dilarang kita kencing di atas tumpukan tulang? Karena tulang-tulang yang hidup, tulang-tulang yang ditumpuk itu, yang dipotong dagingnya itu, nanti sama jin-jin Islam itu dimakan. Kalau nanti tulang itu dikencingin oleh kita, maka tulangnya itu menjadi tulang yang mutanajis. Maka dilarang kita untuk mengkencingi daripada tulang-tulang itu. Nah, ini makanan gaji yang diberikan kepada jin itu. Maka namanya kiai zaman dahulu, kerjanya di sawah. Lelah sampai rumah, lupa ngasih gaji. Karyawan kerja capek, lupa dikasih gaji. Maka karyawan protes, jinnya juga protes. Gimana sih udah kerja malam jaga, tapi tetap gajinya dikasihnya tidak sesuai pada waktunya. Maka jin ini ngamuk, marah. Rumahnya itu kasurnya dibalik, lemarinya dibalik, pintunya ditendang dan lain sebagainya, hancur. Ketika kiai ini pulang, dia lihat kaget, rumahnya diotak-atik, diobrak-abrik sama jin. Maka dipanggil sama kiai, jinnya dipukul sama kiai, kepak, dimarahin. Kenapa kamu melakukan itu? Ini karena nggak dikasih gaji gitu. Sama kiainya dimarahin, ya nggak boleh begitu. Nanti saya kasih. Saya lupa. Makanya dikasih tulangnya double. Saya ingin mengatakan begini. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan boleh? Orang silakan memelihara jin. Orang boleh menggunakan boneka spirit doll. Dalam tanda kutip, bisa nggak nanti kalau jin itu memberikan, menjuruskan kepada kemusyrikan, bisa nggak jinnya dipanggil, dipukul? Enggak. Rata-rata mereka lah yang tunduk kepada boneka itu. Sehingga buat apa melayani boneka? Emang dia bisa minum? Nggak bisa minum. Apakah dia bisa makan? Nggak bisa makan. Bohong, dia bisa makan dan minum. Pelayanan itulah yang membuat agama Islam melarang. Haram hukumnya, nggak boleh percaya sama benda-benda seperti itu. Ini diperbolehkan tadi guru ulama kita. Kenapa? Karena dia bisa memberikan pelajaran kepada jin apabila melakukan kesalahan. Nah, dalam satu riwayat yang diceritakan, ada seorang ulama itu di rumahnya punya patung gede. Karena memang belinya dari Bali, patungnya besar luar biasa. Maka ditanya oleh muridnya, "Hazihi surah, bukankah ini surah namanya? Bukankah ini yang 3 dimensi? Ini bahaya nih, bisa musyrik nih." Apa dikatakan oleh ulama? Iya, na'am, ini surah, ini patung. Tapi patung ini tidak disembah, hanya bagian daripada seni. Sama seperti dengan boneka tadi, spirit doll. Kalau boneka tadi dibeli, jangankan satu rumah isinya boneka semua, tapi tidak ada keyakinan, tidak ada perlakuan khusus pada boneka tersebut, maka hal itu diperbolehkan dalam agama Islam. Tapi kalau ada pengkultusan, ada penundukan kepada boneka itu, melayani layaknya orang yang masih hidup, maka di situ agama Islam mengambil sikap bahwasannya hal itu dilarang dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan mencegah diri kita dari sifat-sifat yang menjerumuskan kita kepada kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Insyaallah akan kita sambung pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.